Pawarta Jawa TV. Para pemirsa Pawarta Jawa TV, sebelum membahas mengenai topik analisa ciri-ciri Satrio Peningit dan Ratu Adil Sinisian Wahyu Keprabon Aswan Sabtepalon bagian ke-9, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada semua teman yang telah memberikan subscribe dengan sukarela pada channel kami. Berkat dukungan positif dari teman-teman, Pawarta Jawa TV akan berpeluang besar untuk mengalami perkembangan di masa depan. Para pecinta Pawarta Jawa TV, pada bagian pertama hingga bagian keempat, kita telah membahas mengenai substansi Satrio Peningit, Ratu Adil, Sabtepalon, dan Wahyu Keprabon. Pada bagian kelima hingga bagian ke-8b, kita telah membahas mengenai ciri-ciri fisik dan ciri-ciri sifat Satrio Peningit berdasarkan serat Musara Jayabaya karya Sunan Giri, Uga Wangsit Siliwangi karya Prabu Siliwangi atau Prabu Siliwangi, serta serat Sabdo Palon. Pada bagian ke-9 dalam topik ciri-ciri Satrio Peningit dan Ratu Adil Sinisian Wahyu Keprabon Aswan Sabtepalon, kita akan membahas mengenai ciri-ciri Satrio Peningit berdasarkan pendapat dari para tokoh. Di antaranya Raden Ngabei Ronggowarsito, pujangga Keraton Surakarta, yang masih merupakan cucu dari pujangga Raden Ngabei Yosodipuro II. Selain Ronggowarsito, ciri-ciri Satrio Peningit pula pernah diungkapkan oleh Tribudi Marhaen Gunawan. Berdasarkan catatan bahwa Raden Ngabei Ronggowarsito mengungkapkan bahwa Satrio Peningit memiliki dua ciri utama. Ciri pertama, Satrio Peningit sebagai tokoh yang patuh terhadap ajaran agamanya hingga mendapatkan julukan pendeta. Penjunjung tinggi nilai-nilai religius, pengamal ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Karenanya, bila Satrio Peningit menjabat sebagai pemimpin negeri, maka dia akan dikenal sebagai Brahmono Rojo atau Rojo Pandito. Ciri kedua, Satrio Peningit senantiasa berpedoman pada petunjuk-petunjuk ilahi, baik yang tersurat dalam kitab Sinerat atau kitab suci maupun kitab Gumelar atau alam semesta. Sehingga Satrio Peningit senantiasa dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin negeri dengan baik, tidak melenceng dari ajaran agama, serta terbebas dari hukum karma. Selain dua ciri di muka, Ronggowarsito pula menjelaskan bahwa seorang Satrio Peningit harus sinisian Wahyu Keprabon. Artinya, Satrio Peningit adalah seorang insan yang dipilih Tuhan karena perannya di dunia sebagai Kalifatullah. Seorang insan yang menegakkan kebenaran, kebajikan, dan keadilan. Sehingga
Dia memiliki keberanian di dalam memberantas angkara murka di dunia. Di samping Ranggawarsita, terdapat tokoh lain yang berbicara mengenai ciri-ciri Satrio Piningit. Dia adalah Tribudi Marhaen Gunawan. Secara tidak langsung, dia menyebutkan bahwa Satrio Piningit berjiwa Sabtepalon, seorang tokoh yang di dalam mitologi Jawa dianggap sebagai abdi Prabu Brawijaya Sang Raja Majapahit. Lebih jauh, Tribudi Marhaen Gunawan menyebutkan bahwa Sabtepalon diidentikan dengan Dahyang Titrata. Sabtepalon pula dikenal dengan Empu Dwi Cindra, Pedanda Sakti, Wawu Rawuh atau Tuan Semeru. Seorang tokoh yang memiliki dua pusaka, yakni Omyang Majapahit, lambang daya Atman, dan Kiranca, lambang daya Roh Suci. Bila persepsi dari Tribudi Marhaen Gunawan bisa diterima kebenarannya, maka Satrio Piningit dan Sabtepalon seperti sepasang mata uang yang tidak terpisahkan, sebagaimana Semar dengan Pandawa atau rakyat dengan pemerintah. Kesatuan makrokosmis, jagat ageng atau jagat gede, dan mikrokosmis, jagat alit atau jagat cilik, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Berdasarkan pendapat dua tokoh, baik Raden Ngabei Ranggawarsita maupun Tribudi Marhaen Gunawan, dapat disimpulkan bahwa Satrio Piningit adalah seorang Brahmanaraja yang berjiwa Sabtepalon dan senantiasa berpedoman pada petunjuk Tuhan di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin negeri. Sehingga dia bisa dikatakan sebagai pemimpin ideal di saat negeri dalam kecarut-marutan politis dan didera dengan berbagai bencana dan petaka. Para pecinta Pawarta Jawa TV, demikianlah bahasan mengenai ciri-ciri Satrio Piningit menurut Ranggawarsita dan Tribudi Marhaen Gunawan. Pada bagian ke-10, kita akan meninjau mengenai tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit. Selain itu, kami berharap semoga bahasan tadi menjadi bahan permenungan dan bermanfaat bagi para pecinta Pawarta Jawa TV. Sampai jumpa lagi pada bahasan analisa ciri-ciri Satrio Piningit dan Ratu Adil Senisian Wahyu Keprabon Aswan Sabtepalon pada bagian ke-10. Salam Rahayu.